Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mabad, kita buka pelajaran ke-17 ya. Bab baru larangan bersumpah mendahului Allah. Kalau bahasa Jawa ini ndisiki Allah tidak boleh. Ya, tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat menerangkan hukum bersumpah atas nama Allah dalam bentuk mengharamkan dari keutamaan Allah. Nanti piye nanti. Jadi nyumpai orang, kamu nggak bakal begini demi Allah itu loh, paham? Tidak boleh nih. Lalu yang kedua, murid dapat memperinci hukum sumpah atas nama Allah. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan tentang bahaya lisan dan tertipu dengan amalan. Kita baca mukadimahnya sekaligus dalil dalam pembahasan ini. Bersumpah atas nama Allah dalam bentuk mengharamkan keutamaan Allah termasuk keharaman terbesar yang mengurangi tauhid seorang hamba. Nah, maka wajib hati-hati darinya. Kita baca. An Jundub ibni Abdillahi radhiyallahu anhu. Ini ada yang baca Jundub, ada yang baca Jundab memang. Ada dua bacaan. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, kurung buka. Qala rajulun, berkata seseorang, wallahi la yaghfirullaha li fulanin. Demi Allah, Allah tidak akan ngampuni fulan. Paham? Jadi dia nyumpai orang, demi Allah, Allah nggak akan ngampuni fulan begitu. Allah nggak akan ngampuni si dia gitu. Faqalallahu azza wa jalla, maka justru Allah mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya, siapakah yang berani yata'alla alayya. Lihat artinya bersumpah atas diriku ya. An la aghfiru li fulan. Aghfir itu harusnya hamzahnya ada hamzah qat'inya, ada sepatunya, ada hamzahnya. Aghfir itu loh, tulis ya. Siapakah yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka, kurung tutup. Sesungguhnya aku telah ampuni si fulan dan aku membatalkan amalanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ahbattu artinya aku membatalkan. Maksudnya apa? Jadi begini, ini ada kisahnya. Jadi disebutkan dalam apa? Ya panjang ini kisahnya ya. Bahwa dulu sebelum zamannya Nabi ada di kalangan Bani Israel ada dua orang. Satunya soleh, satunya beling. Nah yang orang soleh ahli ibadah ini, dia bersaudara dengan yang beling tadi. Dia tiap hari ngingetin sama saudaranya yang beling itu, kamu tobat toh. Ternyata dia masih aja beling. Terus ketemu lagi, ya, sesuai suatu saat itu kan, kamu tobat toh. Ternyata si beling itu nggak mau tobat. Paham? Lalu sampai suatu ketika si ahli ibadah ini marah. Ya marah karena dia nggak mau tobat. Akhirnya muncul sumpah serapah. Demi Allah, Allah nggak akan ngampuni kamu begitu. Paham? Dia ngatain gitu sama adiknya, sama saudaranya. Ya, lalu ya dalam riwayat itu saudaranya itu yang orang dolim itu hanya ngomong, lah emang kamu diutus Allah jadi pengawasku begitu. Maksudnya yang menentukan aku ini apakah masuk surga atau neraka, kok sampai nyumpai Allah nggak akan ngampuni aku kan begitu. Paham? Nah, hikmahnya apa? Perkataan itu dilarang, memastikan azab bagi orang yang masih hidup. Paham? Antum misalnya anyel karo wong ya, demi Allah mlebu neraka kowe. Paham maksudnya? Paham? Ini haram diucapkan. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang sedang kita bahas itu seperti itu. Ya, jadi dilarang orang bersumpah atas nama Allah bahwa Allah akan berbuat ini dan itu kepada dia. Allah akan mengharamkan surga baginya. Allah akan memasukkan dia ke neraka. Ini dilarang. Paham? Paham ya? Nah, wa fi hadithi Abi Hurairah annal qaila rajulun abidun. Nah ini, dan diterangkan dalam hadits Abu Hurairah bahwa yang berkata ini adalah orang yang ahli ibadah. Ya. Qala Abu Hurairah takalama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Kurung buka, kurung tutup. Takallama bi kalimatin, orang ahli ibadahnya itu dia mengucapkan satu kalimat yang ternyata menghancurkan, au baqat itu membinasakan ya.
membinasakan dunia dan akhiratnya. Buku antum mana? Lupa di mana? Tinggalan di sana. Diambil dulu, ini soalnya mau bahas beberapa bab. Ya, pokok pembelajaran. Ya. Yang pertama, bahaya mendahului Allah. Allah Azza wa Jalla memiliki kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu dan tidak ada yang bisa memaksanya. Maka wajib bagi seorang hamba meskipun dia orang yang soleh untuk beradab kepada Allah. Kasih garis bawah tuh ya, untuk beradab terhadap Allah. Sehingga dia tidak boleh bersumpah bahwa Allah tidak akan memberi ampunan kepada fulan, meskipun yang mendorongnya adalah sikap cemburu dan cinta kepada kebaikan. Jadi tadi yang saya sampaikan, tidak boleh mencap orang mlebu neraka. Ya, tidak boleh menyumpahi orang, oh masuk neraka kamu, masuk gini kamu, jelek kamu ini ya. Bakalan begini kamu, tidak boleh. Karena itu namanya mendahului Allah, paham? Ya. Tapi beda, ini ceritanya berbeda. Kalau orang itu sudah mati dalam keadaan kafir, bagaimana ceritanya? Misalkan ada tetangga antum, ya agamanya bukan Islam, paham? Ngerti dong Ki? Nah, ini beda ceritanya. Kita harus yakin bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak Islam, ya dia pasti masuk neraka, paham itu? Tapi dipastikan loh ya, dia mati dalam keadaan kafir, paham ya? Nah, beda dengan ini tadi kan ceritane ada orang masih hidup disumpahi kowe mlebu neraka. Sumpah demi Allah kamu akan masuk neraka, kan begitu. Ini ndak boleh, paham itu. Lalu yang kedua, macam-macam sumpah atas nama Allah. Yang pertama, yang mendorong untuk bersumpah adalah husnudzon, kasih garis bawah. Jadi yang mendorong untuk dia bersumpah itu adalah husnudzon dan kepercayaan pada Allah. Maka sumpah ini dibolehkan. Dasarnya adalah sabda Nabi, inna min ibadillahi man lau aksama alallahi la abarrohu. Sesungguhnya ada di antara hamba Allah yang kalau dia itu bersumpah atas nama Allah, dia akan kabulkan, dia akan baik dalam sumpahnya itu. Ya, jadi kalau emang dia husnudzon, yakin pada Allah, ya, dan dia memang terpaksa harus bersumpah, misalkan ya, nah, dia dibolehkan. Lalu yang kedua, yang mendorong untuk bersumpah adalah sikap ujub dan membatasi keutamaan Allah. Kasih garis bawah. Sikap ujub, rasa tinggi hati. Maka dalam sumpah seperti ini terhadap su'ul adab, adab yang jelek kepada Allah. Seperti ucapan tadi, di atas tadi, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu misalkan. Ini adalah ucapan yang kelewat batas. Sumpah seperti ini termasuk perkara yang diharamkan yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Jenis kedua inilah yang dibahas dalam bab ini, paham ya? Jadi nyumpai orang mlebu neraka, nyumpai orang jelek dan sebagainya. Memastikan takdir untuk orang lain. Lalu pokok pembelajaran ketiga, wajibnya berhati-hati dari bahaya lisan. Nabi SAW mengabarkan bentuk peringatan ya tentang bahaya lisan, bahwa ada seorang yang bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni seorang yang telah berbuat dosa, seakan-akan dia menghukumi Allah dan memberi batasan bagi Allah. Jadi kan kalau ada orang nyumpah, demi Allah kamu pasti masuk neraka, paham? Seolah-olah orang yang mengucapkan kalimat ini adalah dia itu maksa Allah agar Allah masukkan dia ke neraka, paham? Nah, dan membatasi Allah kan. Nah, maka ya karena ada keyakinan pada dirinya bahwa dia memiliki kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah, karena dia banyak ibadah mungkin, ya dia terlalu ujub seperti itu. Sedangkan kehinaan dan kerendahan bagi pelaku dosa tersebut. Sikap tersebut menunjukkan adab yang jelek terhadap Allah yang mewajibkan bagi orang tersebut mendapatkan kebinasaan dan kerugian di dunia dan akhirat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa surga itu lebih dekat dari seorang di antara kita dibandingkan tali sandalnya. Masya Allah. Maksudnya piye? Yang menghalangi seorang dari surga dan neraka itu kan hanya mati, ya enggak? Sedangkan mati itu bisa terjadi hanya dalam sepersekian detik, ya enggak? Orang baru ngapa tahu-tahu mati kan banyak. Ya, maka surga dan neraka itu ternyata lebih dekat dari tali sandalnya, masya Allah ya. Maka wajib bagi setiap hamba untuk tidak bersumpah atas nama Allah yang bermakna membatasi Allah, tetapi hendaknya dia beradab terhadap Allah dan tidak tertipu dengan banyaknya amalan yang dia miliki. Hendaknya dia terus meminta kepada Allah kekokohan, ya, sabat
kokoh di atas agama dan kebaikan. Jadi maksudnya kalau antum sudah baik, itu harus terus berdoa agar antum diberi keistiqomahan. Paham? Nah, bagi yang kira-kira masih ada dosa ini, ya itu yang perlu ditobati. Baik, selesai pembahasan kita kerjakan evaluasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.